Sambutlah salam hangat kami, pendeta, guru jemaat, para ladu AKBP Setelok Aru, Pangkalan Berandang. Salam Paskah bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara, menguasai hati pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di Paskah pertama ini diambil dari Injil Matius pasal 28, dimulai dari ayat pertama berakhir pada ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi subuh kita sudah disapa bagaimana Thomas, seorang tokoh dalam Alkitab yang boleh kita teladani juga sampai saat ini. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 34 dan yang berikut, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disuguhi tentang kuasa atau makna kebangkitan Kristus. Pagi-pagi benar para perempuan Galilea pergi melihat mayat Yesus dikubur, bangkai Yesus yang disalibkan itu. Tapi syukur bagi Allah Bapa di surga, mereka tidak bertemu dengan Yesus yang mayat, tetapi bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Ketika malaikat turun dari surga dan sudah menyingkapkan segala perkara dan menyuruh para murid-murid, para perempuan itu pergi memberitahu Qurannya kepada murid Yesus di Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tak perlu lewat khotbah ini untuk menerangkan secara teologi yang dalam, cerita yang muluk-muluk, untuk bercerita bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebab peristiwa itu tak perlu lagi kita untuk
rindu akan peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Tapi apa? Bagaimana makna kebangkitan itu mampu membangkitkan kita semua akan semangat kesatuan dan persatuan di antara kita. Tidak ada fitnah, tidak ada hoaks. Tapi bagaimana kita merasakan kebangkitan itu juga adalah bagian setiap keluarga kita di rumah kita masing-masing, saudaraku. Maaf syukur ibu-ibu yang rindu akan Yesus yang bangkit. No, Yesus tidak dikuasai oleh kematian itu. Tapi pergilah, berimanlah sebagai orang percaya kepada Kristus yang sudah mampu membangkitkan semangat baru bagi kita semua. Walau di tengah penderitaan COVID-19 akhir-akhir ini yang membuat kita takut, saudara-saudaraku, mau lari dari kenyataan, mau mengumpat orang tua, mau tidak percaya kepada gereja, menyalahkan pendetanya, menyalahkan gerejanya. Tidak lagi, saudara-saudaraku, itu bukan bagian kita lagi. Kristus sudah bangkit. Dan pergilah, beritakanlah kebangkitan Kristus itu kepada saudara-saudara Yesus, kepada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu. Dan perbuatan orang-orang yang menerima kebangkitan Yesus itu harus nyata kini dan di sini, di tengah-tengah keluargamu. Walau banyak ancaman, saudara-saudaraku, tantangan, hambatan yang kita hadapi akhir-akhir ini, saya percaya salah seorang dari hamba Tuhan di gereja Huria Kristen Batak Protestan yang melayani di HKBP Teluaru, sambutlah salam saya, doa saya kepadamu. Segala sesuatu dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberikan kuasa bagi saya. Kuasa itu tentu kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada kuasa yang lain. Apabila Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Itu firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6. Dan bagaimana firman Tuhan itu segala perkara, segala derita yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu, saudara-saudaraku. Maka tak perlu dilempar kesalahan itu kepada orang lain. Tanggunglah derita itu bersama Kristus. Sebab orang yang mau dibahagiakan bersama Kristus harus mampu menerima dan mampu menderita bersama Kristus juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tak berhenti sampai di sini. Kita harus pergi. Di tahun pekabaran Injil ini harus nyata kita pergi. Kita ingat di tahun pekabaran Injil di tahun-tahun yang lalu, Boan Saranai. Sekarang Boan Duanai, Boan Tolunai. Tapi kita jangan bergegas keluar sementara di rumah tinggal, saudara-saudaraku. Mungkin saudara-saudaraku jemaat kami yang terkasih di Teluaru, di gereja sana live streaming, di sana begini, di sana begitu. Terima kenyataan apa yang ada dalam dirimu adalah bagian sukacita yang sudah dimenangkan oleh Kristus dalam keluargamu, dalam gereja kita. Ada 8 gereja di Teluaru. Harus bangkit semua, saudara-saudaraku. Hai para sintua, hai para penatua, orang tua, kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, ama ina, lansia. Mari arak-arakan memberitakan kemenangan kita, saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus di seluruh dunia ini. Kalau demikian, kita sudah bertemu dengan Kristus yang bangkit, saudara. Alai molo saya di bagasan hosom, elak, late, mamereng hahurangan didongan. Anda, saya masih bertemu dengan Yesus yang dikubur, yang kalah. Saudaraku, saya harapkan dan saya berdoa untuk kita semua. Kristus sudah bangkit. Dan itulah menjawab segala perkara yang kita hadapi juga. Kita bangga memiliki Tuhan yang bangkit. Tuhan yang kekal dari kekal. Memenangkan segala derita yang kita tanggung hari ini juga. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal hingga kekal,
Kami puji nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Di Paskah pertama ini, kami sudah Engkau sapa Bapa, supaya kami tidak bersedih, tidak larut akan perkara-perkara kehidupan ini. Engkau sudah memenangkan pertarungan kematian kami. Kematian kami tidak adalah artinya kalau kami masih dirundung duka. Hari ini Engkau jawab Bapa, agar kematian kami sudah Engkau matikan lewat kebangkitan Yesus Kristus, dan kami boleh bergegas mewartakan kemenangan-Mu itu. Ampunkan dosa kami Bapa. Bagi-Mu lah hormat, kemuliaan kekal, di dalam nama Yesus Juru Selamat.